Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, yang selalu menyertai kami di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, yang telah menolong kami melewati segala sesuatu. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang komedian dan aktor Amerika bernama Clairo Philip Wilson pernah mengatakan, seandainya saya dapat mengulangi lagi kehidupan saya dari semula, saya pikir saya tidak akan kuat untuk menjalaninya. Sebagai seorang komedian, dia sering membuat orang tertawa, tapi ternyata dia sendiri merasa kehidupannya begitu berat untuk dijalani. Sebagai orang-orang percaya, kita juga mungkin mengalami tekanan dan hal-hal yang memberatkan, yang menyusahkan. Tapi kita selalu akan dapat menjalaninya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20 ini, tertulis sebuah kebenaran yang luar biasa. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus menyatakan suatu perubahan yang drastis dalam kehidupannya. Kalau dulu dia hidup dengan keinginannya sendiri, dia mengendalikan segala sesuatunya dengan kehendaknya sendiri. Tapi sekarang ketika dia ditangkap secara ilahi oleh kuasa Tuhan Yesus dalam perjumpaan ketika dia menuju ke Damsyik, kehidupan yang dia jalani berubah 180 derajat. Dia hidup memang, tapi dia katakan bahwa bukan dia lagi yang hidup, bukan dirinya pribadi, bukan kehendaknya sendiri, tapi Kristus Yesus Tuhanlah yang hidup di dalam dirinya. Ada transformasi yang terjadi dalam diri setiap orang percaya ketika beriman kepada Kristus. Transformasi itu adalah kalau dulu diri sendiri yang menjadi raja, sekarang Kristuslah yang merajai kehidupan kita. Kalau dulu kita yang mengendalikan kehidupan kita pribadi, sekarang di dalam Kristus, maka Kristuslah yang mengendalikan kehidupan kita. Dan dikatakan di sini, saudara, hidup yang dia jalani adalah hidup oleh iman. Dan bukan sembarang iman, saudara, tapi iman kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihinya dan yang menyerahkan dirinya untuk seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Kita semua hidup pada hari-hari ini, saudara. Semua kita yang masih bernafas dikatakan hidup. Dan ada banyak motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Para karyawan di Jawa Barat biasanya kalau ditanyai mengapa bekerja, mereka katakan bakatku butuh. Maksudnya adalah mereka melakukan pekerjaan yang mereka lakukan bukan karena suka atau tidak suka,
tapi karena memang perlu untuk menyambung hidup. Bukan semata-mata karena ahli dalam bidang itu, tapi karena butuh, karena kepepet, karena terdesak dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Bukan hanya orang-orang Sunda di Jawa Barat yang mengalami hal ini. Seringkali kita semua, dimanapun berada, kita hidup oleh karena bakatku butuh. Kita tidak lagi punya fokus yang benar. Ada banyak motivasi orang menjalani hidup ini. Tapi Rasul Paulus kembali mengingatkan kita agar kita memiliki motivasi hidup yang benar, yaitu hidup oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi dan telah mengorbankan dirinya bagi kita. Tentu saja kita boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh melakukan tugas kegiatan kita. Tapi ingatlah bahwa hidup yang kita jalani bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kehidupan yang kita jalani ini di dunia adalah hidup oleh iman kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami pengertian, tuntunan, arahan bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah begitu mengasihi kami, hingga Engkau menyerahkan diri-Mu untuk kami. Engkau berkorban bagi kami, dan Engkau menyelamatkan kami dari dosa, memberikan kami kasih karunia keselamatan. Kami bersyukur Tuhan untuk pilihan-Mu atas kami. Hidup kami ini bukan milik kami, tapi milik-Mu Tuhan, karena Engkau telah menebus kami. Dan kami mau jalani hidup kami oleh iman kepadamu, bukan oleh motivasi-motivasi yang lain. Kami mau percaya selalu kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami, pimpin kami Tuhan, di sepanjang malam ini. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kesembuhan pemulihan terjadi. Jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran dinyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Perdamaikan kembali Tuhan situasi perang dan konflik yang ada di beberapa wilayah di dunia. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.